tahun baru Islam awal mulanya dimulai sejak kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. اللهم بسم الله كافها يا عين صاد بنورك الكرامة. اللهم بسم الله كافها يا عين صاد بنورك السلامة. Allahumma bismillahi kafha ya ain sad binurikal fadilah. Allahumma bismillahi hamim ain sin qaf ya ajib kum fayakun ya sirrullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailina bismillahirrahmanirrahim wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Amma ba'du, yang saya hormati dan Allah muliakan para alim, para ulama, guru-guru kita semuanya yang telah berjasa, yang telah mendidik kita semuanya hingga sekarang ini. Tanpa adanya guru-guru kita semuanya, kita tidak akan mengenal agama Islam. Tanpa adanya guru-guru kita semuanya, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita doakan guru-guru kita semuanya, guru ngaji, guru sekolah. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Nur, mudah-mudahan beserta jajarannya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dan barokahnya dan lindungan, dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jerih payahnya para pengurus DKM mengurusi umat, memakmurkan masjid. Mari kita doakan bersama, semoga keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa kami ucapkan kepada segenap panitia peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, melangkah untuk lebih baik, sambut bulan Hijriah dengan berhijrah dari kegelapan menuju cahaya Islami, dari kekufuran menuju keimanan, serta meladani sikap Rasulullah dan sahabatnya, dan sahabat akan kepedulian terhadap sesamanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema pada tahun baru Islam ini yang saya hormati pula dan Allah muliakan Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya yang senantiasa kami banggakan. Semoga kalian semuanya, anak-anakku semua, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan bermanfaat bagi sesama. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali tiada kata yang indah melainkan
rasa syukur, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat selamat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Hadirin rahimakumullah, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai kapanpun. Meskipun kita hitung dengan teknologi yang begitu modern, kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar nikmat yang kita rasakan ini. Nikmat sehat, alhamdulillah kita semuanya sehat, semuanya bisa berjalan, bernafas tanpa hambatan dan tanpa bayar sedikit pun atau sepeser pun. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sebuah nikmat yang diberikan kepada kita, namun itu merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amanah apa? Yaitu menjalankan perintahnya, beribadah kepadanya. Itulah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, tujuannya untuk ibadah. Bu, Pak, ibadah. Jangan lupa ibadah. Ibadah itu pengabdian kita kepada yang Khalik, yang menciptakan kita, yang menguasai diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, menguasai diri kita semuanya dan menentukan segala arah terhadap diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selayaknya kita bersyukur, mengabdikan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumul qiyamah merasakan syafaatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau syafaat, Bu? Pak, Bu? Mau syafaat? Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan di yaumul qiyamah, di pada mahsyar, merayakan syafaatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan catatan nih, dengan syarat, gak hanya gratisan tanpa ada usaha, gak akan bisa kita merayakan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti, menjalankan ajarannya, sunnah-sunnahnya. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya, kita pelihara dengan sebaik-baiknya hingga ajal menjemput. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semuanya kaum muslimin, muslimat di penjuru dunia, tidak hanya diri kita di sini, namun seluruh umat Islam merayakan tahun baru Islam. Tahun baru Islam Hijriyah 1442 Hijriyah. Hadirin rahimakumullah, sejarah singkat daripada tahun baru Islam awal mulanya dimulai sejak kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar bin Khattab menerima masukan-masukan dari para sahabat-sahabatnya pada masa itu, sebelum adanya kalender Islam,
sebelum adanya kalender Islam, maka sebuah peristiwa yang terjadi pada masa itu dikaitkan dengan zaman pada waktu itu. Seperti contoh, Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, al-am al-fil, tahun gajah. Maka dari itu Umar bin Khattab menerima masukan daripada sahabatnya untuk menentukan kalender Hijriah. Berbagai masukan, ada yang memberi masukan atau pendapat kepada Umar bin Khattab. Antara lain, tahun baru Islam itu dikaitkan dengan wafatnya Rasulullah SAW, dikaitkan dengan lahirnya Rasulullah SAW, dikaitkan dengan tahun Romawi yang dipimpin oleh Alexander pada waktu itu, dikaitkan dengan yang lainnya. Namun atas dasar usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa tahun baru Islam itu dikaitkan dengan masa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Tujuannya apa? Untuk berpindah dari sebuah kemaksiatan, penuh dengan kemaksiatan pada waktu itu, dan tujuan lain yaitu Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, mentauhidkan umatnya. Maka dari itu, karena di masa itu Makkahul Mukarramah banyak umatnya yang membangkang dan memusuhi, bahkan mengancam untuk membunuh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpindah hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan pada masa itulah dikaitkan atau dibuat kalender Islam yang dikatakan tahun baru Hijriah. Telah 1442 tahun yang lalu kita melewati bersama. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah kita mengambil ibrah peringatan tahun baru Islam ini, yakni kita mempertegang teguh agama kita, agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih selain daripada keyakinan agama Islam, maka di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Mau baik bagaimanapun juga, mau dia banyak amalnya, namun dirinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tetap celaka di yaumul kiamah. Hadirin rahimakumullah, ini juga dibuktikan oleh pamannya sendiri, pamannya Rasulullah SAW. Siapa pamannya? Ada yang tahu? Tahu? Abu Thalib. Abu Thalib dari kecil hingga besar hingga dewasa, Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW dari musuhnya, dari orang-orang yang pembencinya, dari kecil hingga dewasa. Selalu mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib pamannya yang setia, bahkan melebihi daripada kasih sayangnya kepada anaknya. Maka dari itu Fatimah, istri Abu Thalib, namanya bukan Fatimah anaknya Rasulullah, tapi istrinya Abu Thalib, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, berilah aku seorang putra, berilah aku seorang putra yang akhlaknya seperti Rasulullah, akhlaknya seperti Rasulullah, sopan santunnya luar biasa sekali, kecerdasannya luar biasa sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang putra yang dilahirkan oleh
Fatimah, istri daripada Abu Thalib, yaitu seorang putra yang baik, yang ganteng, yang soleh dan hebat, berani, yakni tiada lain dan tiada bukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, babul ilmi, diberikan julukan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali itu sebagai pintunya ilmu, saking cerdasnya dia, Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu sejak kecil, sejak remaja, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi 4 sahabat yang paling utama: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita betul-betul memaknai daripada tahun baru Islam ini. Tidak hanya bersenang-senang, bersendagura, tapi panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita menjadi orang-orang yang soleh dan yang solehah, orang-orang yang bermanfaat. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, putra-putri yang solehah, keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, tentrem, kecukupan. Itu kalau kita nggak pernah doa, nggak akan bisa terciptanya suasana seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya momen seperti ini kita jadikan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun, setelah sekian tahun lamanya kita melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, kehilafan, maka dari itu kita keluar dari tahun 1441 Hijriah kemarin, itu keluar daripada kemaksiatan, keburukan yang pernah kita lakukan, keluar dan memasuki tahun baru. Kita buka lembaran baru, kita penuhi buku catatan kita, amal soleh kita penuh dengan amaliyah, penuh dengan imaniyah, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang terjadi pada diri kita. Maka dari itu kita bermuhasabah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, hati kita disucikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun, wa man kana yauma mithli amsi fahuwa baqulun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mangkana yauma mithli amsi, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, ibadahnya sama, nggak ada peningkatan sama sekali. Sholatnya cuma sholat wajib, nggak ditambah sholat sunnah aja, ya, nggak ditambah dengan sedekah dan lain sebagainya. Termasuk dia, termasuk orang yang rugi makmunun, orang yang rugi. Kalau kita ada berdagang tuh ya, dagangnya nggak ada untung, balik modal tok, nggak tambah-tambah, modal doang, ya kan? Capek nggak bu?
Kalau dagang nggak ada untungnya gimana? Capek nggak? Cuma balik modal doang tak. Modalnya habisnya 1 juta, ketika kita berdagang balik lagi 1 juta, rugi kan? Rugi nggak? Kalau balik modal mah pas-pasan, tapi capek nyata luar biasa. Siang malam kok cuma itu aja, nggak ada peningkatan. Itu termasuk kita itu orang yang rugi. Makumun, fahuwa makumun. Namun sebaliknya juga, apabila hari ini lebih buruk daripada kemarin, tahun ini 1442 ini Hijriah lebih buruk daripada 441 kemarin, apabila lebih buruk nih, itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tinggal kita mau milih yang mana. Milih yang mana, Bu? Bu, milih yang mana? Kalau dagang milih untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Siapapun itu pasti pengen untung. Namun kan harus ada catatannya. Yaitu apa? Syaratnya adalah peningkatan amaliyahnya, sedekahnya hari ini atau tahun kemarin. Contohnya sehari semalam datang ke masjid hanya sekali sholat maghrib doang. Tahun ini ditingkatkan, sholat maghrib, sholat isya ditingkatkan lagi sedikit demi sedikit. Hari ini ya, atau tahun kemarin hanya sholat 5 waktu saja, yang wajibnya aja. Tahun ini kita tambah dengan ditambah sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah ditambah. Jangan itu aja. Maka rugi kalau itu aja. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung hari ini, ya kan? Tahun kemarin misalkan nggak baik sama tetangga, tahun ini harus lebih baik, harus rukun. Tahun kemarin nggak rukun sama tetangga, dirajut kembali tahun ini saling maafkan. Maafkan nggak hanya pada hari raya Idul Fitri, kapanpun, bahkan momen seperti ini kita maafkan. Mohon maaf lahir batin. Tahun ini kita buka lembaran baru, catatan amaliyah sedekah. Ya itu yang paling penting. Eratkan rajut silaturahim, lebih erat lagi. Ini yang paling penting. Nah, jarang seperti ini dilakukan. Kadang-kala rasa egois. Dia dulu yang minta maaf, saya nggak mau. Nah, padahal orang yang minta maaf duluan itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita kedepankan ego. Ego itu bagian daripada kesombongan. Jangan salah. Ego diri kita itu bagian daripada kesombongan, dan kesombongan itu adalah perbuatan iblis laknatullah. Maka jangan sampai kita dalam diri kita ada sifat kesombongan. Apa sih kesombongan itu? Merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling suci, merasa paling soleh, merasa paling kaya, merasa sedekahnya lebih banyak daripada orang lain. Itu orang yang sombong. Dan orang sombong itulah dekat dengan riya, pamer. Aku tuh kemarin nyumbang sekian. Nah, dipamerkan. Supaya apa? Dapat pujian daripada orang lain. Ini kali ini seperti ini, maka Allah tidak akan menurunkan pahala. Dapatnya seperti itu. Maka dari itu momen seperti itu semua harus kita tinggalkan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya masa depan kita lebih baik daripada yang kemarin.
Masa depan itu tidak hanya diukur dari materi. Kemarin nggak punya, sekarang punya. Kemarin nggak punya motor, sekarang punya motor. Kemarin nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Kemarin rumahnya bobrok, roboh, hari ini dibangun. Nah, bukan itu masa depan di dunia. Masa depan hakiki mah bukan seperti itu, Bapak Ibu. Masa depan hakiki kita menjadi orang yang soleh, solehah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan derajat muttaqin. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum. Nah ini ya, hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian semuanya dari jenis laki-laki dan perempuan, dari suku, bangsa, semuanya, dari suku-suku berbangsa-bangsa. Kita Indonesia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, suku Sunda, suku Jawa, Betawi, Madura. Nah, ini yang merupakan bangsa Indonesia. Ini harus kita jaga. Ini harus kita jaga. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita semuanya dari semua daerah. Betul nggak, Bu? Bu, betul tak? Ada dari Jawa? Ada? Jakarta ada? Sumatera ada? Kalimantan ada? Bali ada? Balik, kalau Bali mah balik sana, balik Bali mah balik. Nah, ini Indonesia ya, ini Indonesia. Ya nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Disinilah di perumahan rata-rata diumumkan semuanya, dari unsur daerah manapun, Sumatera ada, semuanya wilayah ada ya. Kita awalnya nggak kenal, jadi kenal. Kita awalnya nggak tahu ini saudara atau bukan tuh. Nah, kita berkumpul di sini jadi saudara. Kita eratkan itu semuanya. Kita rajut silaturahim. Nggak hanya ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, tapi juga ukhuwah basyariah di antara sesama manusia. Baik itu manusia, baik itu orang muslim atau non muslim. Kita bersaudara setanah air. Disinilah diikat dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu juga momen luar biasa pada zaman sekarang ini, masa ini ya, momennya luar biasa. Momen tahun baru Islam ya kan, sekarang ini malam Kamis, kemarin hari Senin, momennya apa? 17-an ya. Ada lomba-lomba juga, ada rame juga. Nah, itu momen seperti itu ya. Kita sebagai anak bangsa juga memelihara budaya seperti itu, wujud cinta kita kepada negara. Hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa kita tidak akan bisa berdiri sendiri, hidup sendiri, nggak akan bisa. Makanya jangan sombong, jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan sombong, karena sombong itu adalah hatinya atau godaannya iblis, laknatullah. Jangan merasa lebih daripada yang lain, jangan merasa paling baik daripada orang lain. Itu maka dari itu kita juga sebagai bangsa, anak bangsa, bernegara, berbangsa dan bernegara ini juga merajut ukhuwah watoniyah. Apa watoniyah? Persaudaraan setanah air. 17 Agustus, wujud rasa cinta kita kepada NKRI. Jaga negara kita, jangan sampai negara kita runtuh, ya kan? Rajutlah di antara kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memanjatkan
agar diri kita betul-betul dijadikan pribadi yang soleh, pribadi yang solehah. Kita berdoa kepada Allah agar diri kita dijauhkan dari bala mara bahaya. Kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan fiddin wa dunya wal akhirah, agama kita diselamatkan, rezeki kita diselamatkan, akhirat kita diselamatkan. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang damai, ya, negeri yang damai. Ini negeri kita senantiasa dirongrong oleh pihak-pihak tertentu supaya antar anak bangsa bertengkar, berantem di media sosial itu lain sebagainya, Masya Allah. Nah, dari itulah dengan doa kita bersama, kita rajut persaudaraan di antara kita. Kalau kita saling berselisih, pecah bukan negara Indonesia. Maka dari itu seluruh komponen masyarakat, saudara, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Ila hadiniyah wa kulli niyatin shalihah bi barakatil ummi Quran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin salatu rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah, nurul iman wal islam, ya haqqullah, ya haqqullah, ya karim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Mujib, ya Allah ya Rahman, irhamna wal muslimin. Ya Allah ya Ghafar ya Ghafur, ighfir lana wal muslimin. Ya Allah ya Karim, akrimna wal muslimin. Allahumma ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ampun atas segala khilaf dan salah kami, segala perilaku kemaksiatan yang kami lakukan pada masa lalu, pada tahun kemarin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama ini kami kurang baik dengan tetangga, maka akurkanlah diri kami dengan tetangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sayangilah diri kami ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, sayangilah keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah putra-putri kami, jadikan putra-putri yang soleh dan yang solehah, berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan diri kami dari kesulitan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, limpahkan rahmat dan rezeki yang halal kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami, ya Allah, akhir hayat kami
mohon Engkau jadikan akhir hidup fi husnil khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami ya Allah fi husnil khotimah dengan membaca melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah masuk surga, dakhala jannah. Oleh karenanya ya Allah, dekatlah kami dengan surgamu, dekatkanlah kami dengan para nabimu, dekatlah kami dengan dirimu ya Allah, dekatkanlah kami dengan ajaranmu ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkan dari kami ya Allah diri kami dengan godaan setan jin laknatullah yang senantiasa menggoda diri kami untuk mengikutinya. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah mertua kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه